Gue nggak pernah nyakitin hati lu. Gue hargain lu dakwah dengan cara itu karena mungkin itu yang lu bisa lakuin. Ya. Misalkan lu masih pakai cara old school dan lain-lain. Tapi sama ketika gue ngelakuin ini, ya tolong please support aja. Kalaupun gue ada keliru, sampaikan baik-baik. Jangan sampai ributnya tuh di media sosial dan lain-lain karena orang malu diliatin adik-adik yang nggak ngerti agama tuh. Apalagi perang jemaahnya Ustadz ini mau Ustadz ini. Itulah Ustadz. Itu kita kayak kalau dulu misalnya kita kayak ngeliat begitu kayak wah kita harus paling benar gitu kan. Sekarang ngeliat kayak gitu kayak ya ini bikin malu banget nih. Dan gue julitin yang Ustadz siapa sih? Nah, ketika aku sudah ngaji hijrah dan dakwah di Bali, aku tuh ngelihat dai-dai di sana tuh banyak yang bijak-bijaksana banget. Betul. Jadi ada temenku waktu itu yang gak paham agama sama sekali, blas. Pokoknya hidupnya tuh have fun di Bali doang. Tatonya full kecuali muka. Didakwahin, udah mulai terpanggil tuh hatinya. Tapi dia bilang, Pak, kalau seandainya dia manggil Ustaz aja Pak gitu. Pak, kalau seandainya saya sholat emang masih diterima begini, dia bilang. Dia cuma gini doang. Sampai sini-sini leher tato semua gitu doang. Ustadz itu dengan bijak bilang, malah saya itu bagus banget loh, saya kagum kalau masih mau sholat. Karena kenapa mas? Mas tatuan full keren lagi tatunya, mau sholat. Di luar sana banyak loh yang nggak tatuan, nggak mau sholat, dia bilang. Jadi itu kan tersentuh hatinya. Iya, dia ada rasa apa ya, effortnya itu dihargai. Dan sekarang bener hijrah. Yang tatuan itu, saya kenal orangnya, adalah pokoknya si Fulan di Bali. Sekarang masih berdakwah di Bali gitu. Orang yang baru hijrah bener itu kan kayak bayi yang butuh belajar step gitu. Iya, jangan langsung dipaksa lari. Nggak bisa langsung lari. Jadi kadang dia baru step terjatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri jatuh. Dan kita kan ngerasain. Iya, kita kan karena anak hijrah, kita pernah jadi bayi kan maksudnya gitu loh. Terus kita jangan merasa lupa dong, gila gue udah lari dari lompat-lompat. Lompat dong lu, gak bisa gitu. Iya. Ini kayak senioritas kampus ya? Iya. Kalau lu dulu juga pernah junior. Lu baru masuk lo. Lu harus ngelewatin ini lo, belum gitu ya, bener. Maka prinsipnya Imam Syafi'i itu kan banget, dia bilang hard on yourself, easy on others. Jadi kayak kalau lu mau keras ke diri lu dong. Iya. Wah, gua harus sholatnya gini ya, itu ke diri lu. Tapi buat orang lain tuh easy gitu. Bener. Kita harus ngasih banyak uzur ke dia, ngasih banyak husnuzon ke dia, kenapa dia belum ngelakuin. Jadi keras tuh ke diri sendiri. Ya itu gua pakai sekarang sih kayak gitu aja. Ya kesalahan ke kita lah. Iya. Kebaikan orang. Walaupun ya masih misalnya masih ya berbeda misalnya kan. Mungkin pasti ada baiknya. Ini mirip kayak waktu hijab pertama itu di depannya ada konser Guns N' Roses. Oh. Panitia, gue boleh ke situ dulu nggak? Boleh sama saya. Iya, benar. Namanya juga kita juga masih belajar. Iya, gue kesana dulu ya, abis itu baru kemarin bebas sudah urusan kan. Lu masih kesini aja udah kita udah seneng gitu kan. Di sana ada dangdutnya yang lagi hip itu, harus penyanyi dangdut yang lagi sebelah pintu kiri kan. Aduh, datang nggak nih? Nggak apa-apa, dapat muntahan mereka juga. Siapa tahu ada mau nonton dangdut nyasar ke sini. Iya, nyasar kan. Iya. Bener. Pengajian. Kayak kita tuh nonton ustadz dari luar yang di negeri minoritas, itu kadang dapat benar-benar insight banget cara mereka ngomong. Hal sekontroversial LGBT deh, itu kan kontroversial kan. Di kita tuh udah pasti bunuh, hancurkan, apalah gitu kan ya. Di sana tuh ngomongnya tuh nggak bisa kayak gitu, karena di negeri yang menghalalkan itu kan, yang menglegalkan loh. Dia pasti akan ngomong lebih halus lagi. Jadi kita tuh jangan kan ngomong sesama antar kelompok muslim loh, non muslim ataupun yang punya pandangan yang tadi penyimpangan dan lain-lain, itu ngomongnya harus cari cara yang dia tuh akhirnya malah aku juga tertarik ke Islam, bukan malah bikin dia oke, kalau gitu gua nggak akan nyentuh Islam lagi, malah ngejauhin gitu. Iya, bener. Belajar dari beliau. Ada bukunya tuh kan, 1000 Ways How to Say No kan. Ya. Jadi yang bilang enggak tuh ada yang lu nggak ada peluang lagi, ada yang nutup pintu, ada yang lu justru tambah dress peluangnya. Ternyata ada berbagai cara. Tapi benar juga tadi yang dibilang sama Fuad tadi, kayak cara pengutaran kita kan harus yang ya secara hasan gitu ya. Kan di tengahnya Quran, ayat tengahnya adalah dengan kelembutan kan, wal yatalatov, langsung ajan lagi kan, pas gua ngomong gitu kan. Wahyu. Jadi maksudnya Quran aja di tengahnya ngasih kode dengan kelembutan. Lu kalau ngasih tau orang nggak bisa kalau nggak dengan lembut kan gitu. Nah sekarang ya emang sih itu polanya sih ya. Ya polanya baru pasti ngegas. Memang semuanya orang kan, Umar bin Khattab juga pernah bilang, orang tuh kalau baru belajar itu akan ngerasa tahu semua. Seiring waktu dia akan tahu ternyata ilmunya itu sedikit. Semakin lama dia belajar, dia tahu baru sadar bahwa dia tuh nggak tahu apa-apa. Loh, kenapa sampai kita nge-rebranding? Dulu kan dipanggilnya Ustadz apanya. Bukan karena kita nggak mau, masih semakin ngerasa kayak nggak pantas kayaknya gue. Karena kayak gitu. Kayak udah lo gue jadi sebutnya influencer aja dia atau apa, karena tadi semakin kayak ngaji itu semakin ngerasa nggak tahu apa-apa. gue sok
sok-sokan banget gue sampai ngasih label diri gue begini. Rasanya kayak enggak deh, kayaknya belum deh. Kayaknya kita masih bego banget Iya, gitu ya, masih. malah jadi lebih less pressure. Lebih enak disebut orang yang Biasa aja. anak main tapi kok bawa manfaat ya. Daripada disebut ustadz tapi Iya. kok jadi kira sih kok ustadz begitu gitu. Iya, Jadi iya, malah benar. bahaya dikasih. Iya makanya kadang-kadang gue juga nggak sepakat ketika dibilang udah hijrah gitu kan. Kesannya kalau udah hijrah tuh udah finish. Udah Iya selesai. benar-benar. Gitu. Bahkan hijrah kan the journey Proses ya. ya, berproses. Journey-nya, adventure-nya kan gitu Betul. kan. Apalagi kalau udah disebut udah hijrah, makanya hijrah fest nggak bakal ada lagi dong. Makanya masih proses kan ya. Benar, Biar ada benar. lagi, ada lagi. Bener. Ada satu kota pernah dikasih poster kita. Apa tuh? Ah jangan lah nggak usah. Nanti lampu kamera mati. Biar editor bisa ngensor. tapi ya begitu ya Pak. Kadang-kadang ya justru itu. Sorry gue udah hijrah. Jadi orang udah takut duluan. Iya. Kesannya udahlah gue daripada nggak asik lagi gitu kan. Iya, gitu. iya. Tapi itu manusiawi kenapa? Karena bini gue sendiri ngerasa gitu dulu. Waktu awal-awal gue mulai ngaji juga bini gue, lu bukan laki-laki yang gue nikahin dulu. Gol. Aku bukan laki-laki yang menikah, tapi aku wanita yang menikah. Iya. Tapi lu ngerasa gak sih bahwa justru bahas resistensi malah dari sesama muslim kan? Iya, jadi dari dua-duanya ada. Tapi justru gue ngerasa gini, di awal yang jadi punten ya kayak hatersnya itu adalah yang justru orang yang harus kita dakwahin. Gue ngerasa gitu. Gue ngerasa didukung banget sama orang-orang ngaji, tapi justru menjauhkan gue dari orang-orang yang harusnya gue dakwahin. Aku ngerasa wah gila, exposure gue gede banget, pasti mereka nyampe nih. Ternyata exposure besar itu dari anak-anak ngaji. Komentar mereka justru komentar kontroversi gitu. Nah sekarang kebalikannya, gue ngerasa lebih banyak diterima sama orang-orang yang awam Islam. Mereka ngerasa oh asik juga ya bisa disampaikan Islam kayak gini. Tapi malah diserang dari ini. Tapi emang dari teman mengaji banyak yang akhirnya nyinyir dan lain-lain. Tapi gue bilang gue nggak bisa nyenengin semua orang. Selalu patokan gue gini, circle itu penting. Circle pertama gue adalah guru gue gitu. Guru gue kan namanya guru ya, dia kan pasti udah ilmunya tinggi dan dia biasanya visioner, dia kan lebih tahu. Maka udah patokannya guru aja, kalau lampu hijau jalan dah. Dikasih lampu merah berhenti, karena kalau mau semua orang didengar, baru dakwah bilang gini kayak lo bilang tadi bang. Aku mau foto ini, ternyata ini bukan Al-Kahfi. Besok oh ya udah berarti di Turki ya. Aku foto di Turki ini, yang dia bilang enggak, yang bener di sini. Jadi yang mana gua Al-Kahfi nih gitu loh. Jadi ikutin semua, udah ikutin aja satu yang lu percaya. Bismillah, toh tanpa menjelekkan yang lain. Gue bilang gue ngelakuin ini, tapi gue nggak jelekin lo. Lu yang pakai cara-cara yang banyak loh yang gue nggak setuju. Gue bilang gini, gila lu pakai cara itu tuh udah old school man, nggak ada yang dengerin, lu ngerasa udah dakwah tuh. Dalam hati gue ngomong gitu. Tapi gue nggak pernah lo ngeluarin itu di depan lu. Gue nggak pernah nyakitin hati lu. Gue hargain lu dakwah dengan cara itu karena mungkin itu yang lu bisa lakuin. Misalkan lu masih pakai cara old school dan lain-lain. Tapi sama ketika gue ngelakuin ini, ya tadi tolong please support aja. Kalaupun gua ada keliru sampaikan baik-baik, jangan sampai ributnya tuh di media sosial dan lain-lain, karena orang malu diliatin adik-adik yang nggak ngerti agama tuh kayak Mereka nggak tahu apa-apa. iya, ini kok pendakwah drama banget sih hidupnya gitu jadinya. Apalagi perang jemaahnya Ustadz ini mau Ustadz ini. Itu lah Ustadz. Itu kita kayak kalau dulu misalnya kita kayak ngeliat begitu kayak wah kita harus paling benar gitu kan. Sekarang ngeliat kayak gitu kayak ya ini bikin malu banget nih. Iya, dan gue julitin yang Ustadz siapa sih? Sekarang gini, ada Ustadz pernah kejadian bang, kalau nggak salah malu juga tuh bang, ada Ustadz A, Ustadz B foto bareng. Komentarnya, astagfirullah jangan foto sama Ustadz itu kan Ustadz A, yang B, gua C. aja disilang juga bukan? Iya. Iya. Terus gue bilang gini, bentar, yang Ustadz siapa? Lah Ustadz kan ngelakuin sesuatu pasti udah dipikir hukum-hukumnya dong. Kenapa mendadak lu jadi murid yang lebih pintar daripada Ustadznya sampai ngejudge Ustadznya gitu loh? Iya, ini juga kasihan juga guru-guru kita ya, kita ya. Jemaahnya jadi polisi. Bener. Iya kan? Itulah. Polisi sama polisi tempur gitu kan ya. Ya maksudnya ya karena para guru ini kan mengambil sesuatu hukum kan dari dalil dari keilmuan yang mereka punya. Betul. Mungkin referensinya beda. Iya. Tapi itu perkara-perkara bukan yang masih furu gitu ibaratnya kan. Bukan esensial ya. Tapi di bawahnya kayak kita udah beda agama gitu. Iya bener-bener itu bang, udah kayak beda agama rasanya. Itu sering banget ya. Ada perumpamaan yang menarik dari guru kita, katanya kita dakwah itu kayak orang main bola. Jadi intinya kita tuh main aja udah. Walaupun tugasnya kan beda-beda kan. Ada yang udah dia harus stay di belakang, ada yang ada yang nyerang, ada yang macam-macam kan. Gitu ya. Jadi back. Itu kayak beda organisasi tuh, tapi intinya kita mau nyerangnya sama, mainnya harus cantik gitu loh. Saring over bola. Nah, jangan jadi wasit. Kita apa main nih? Benar. Wasit itu kerjanya nyari kesalahan kan. Nggak boleh gitu rendangnya. Nggak boleh gitu. Lagi main gitu. Kalau orang lagi main, Bang, kadang bahkan kita tuh nyeleding dikit gitu ya. Terus kita sebagai teman nggak mungkin dong cepu. Misalkan nih, Sip, temen gua handball. Gua handball nggak mungkin begitu dong. Walaupun lu tahu itu salah ya nggak? Karena lu tahu kita punya kepentingan yang sama. Gua ngerasa kayak gitu. Iya itu salah, itu ngelanggar, itu ngelanggar hukum tanda kutip ya, syariat lah atau apa. Tapi sebagai orang yang satu tujuan, kita paling ngomongin ntar di belakang.
bro gue tau lu handball tadi ya gini-gini. Gak mungkin di tengah lapangan, wasit teman gue handball gitu, gak mungkin gitu. Enggak, ada wasit. Shit, dia tadi handball shit. Kenapa? Dia gajinya beda. Iya. Itu kita sebagai teman ngerasa kayak, loh kita kan di tim yang sama. Satu klub bro, satu agama. Iya. Mungkin dia bosan kali ya, gue gak dioper-oper, jadi wasit kali ya, enak gitu. Jadi Enggak, kita cuma kalau ngadu gitu gak diperhatiin dia soalnya. Iya benar. Bagaimana caranya dia jadi back, lu pada Iya. nyerang semua Iya. gitu. David back nggak Lu diperhatiin. disuruh serang nggak boleh. Iya. Bener. Ah, nggak boleh kan, nggak boleh nyerang, lu kan bagiannya di back. Ya udah lu Bener. jadi back, mah jadi back aja. Nggak masuk daftar transfer. Sedangkan bos akhirnya shit. Itu yang main itu salah semua cara mainnya. Kenapa? Gajinya beda. Itu perumpamaan yang menarik banget karena orang yang main, dan ada perumpamaan lagi, orang yang main itu biasanya basisnya tuh cinta katanya. Benar. Ya. Karena kan saling mencintai kan, makanya muncul tadi bahkan salah pun kayak Bang Ari deh, istri ngelakuin kesalahan, nggak mungkin dong bilang bro istri gue salah, nggak mungkin gitu. Di rumah baik-baik, bahkan dicari suasana yang tepat untuk ngomong ke istri gitu. Kenapa? Kan cinta. Nah tapi kalau udah mainnya hukum itu udah nggak main di tengah tuh, pinggir kan, namanya udah garis-garis tuh pinggir. Memang jadi kalau kita udah namanya lagi sesama muslim itu, ya mainnya tengah aja, nggak usah bahas hukum yang pinggir-pinggir. Kalaupun ngelanggar kita tuh bisa lebih santai, chill ngomong itu lah dia. Bro, Afwan nih, kayaknya itu kurang ahsan. Itu ngomongnya lebih enak gitu, karena kita lagi main. Yang berhak, kayak itu yang di pinggir-pinggir, begini-begini itu, jangan jadi begitu. Penjaga garis ya. Iya. Sampai ada perumpamaan tuh katanya. Ada seorang istri yang ngomong ke Ustadz. Apa tuh? Ustadz, suamiku gini. Ini hukumnya gimana ya Ustadz ya? Suaminya juga mau nanya ke Ustadz, ini istriku udah gini, hukumnya gimana? Ustadz bilang, berarti keluarganya udah ada yang nggak beres. Karena harusnya nggak mungkin ngomong hukum kalau masih ada cinta tuh di situ. Iya. Nanti nggak sih? Iya benar. Lihat ke pelanggaran di istri, nggak mungkin langsung bawanya hukum. Apa namanya, sayangku, istriku itu ngelanggar hukum, dalilnya ini, nggak mungkin karena kita nih bukan wasit, tanda kutip ya. Kita kan kekasih gitu loh. Jadi pasti ngomongnya dengan cinta, nggak usah bawa hukum. Kayaknya lebih cantik deh kalau pakai jilbab. Bahasanya lebih cantik, bukan kayaknya menurut Quran surat Al-Ahzab kayak gitu kan. Kan hijab gitu ya. Iya. Kalau sama bini gua, Iya. kalau gua punya set begitu ya. Kan Apa lu tuh? bilang tadi kalau ada kesalahan diomongin dengan cinta. Misalnya gua salah sama bini gua, Iya. gua minta maaf ya saya, minta maaf. Iya. Kalau dia ada salah sama gua minta maaf. Iya, tetap kita minta maaf. Tadi kayak salah, tapi aku yang minta maaf. Iya. Kamu tuh salah, maafin aku ya. Nah kalau ada di anak-anak game ada begitu juga nggak sih fanatisme begitu? Kalau di game itu anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z itu mereka fanatisnya ada. Apalagi anak sekarang tuh suka dengan e-sport, tim-tim e-sport. Antar tim e-sport itu biasa suka saling hina-menghina tuh, bahkan sampai ada yang berantem gitu. Kayak bola ya. Iya, anak-anak sekarang tuh udah nggak ngikutin bola, jadi fanatismenya lari ke tim e-sport. Separah itu. Maksudnya bener-bener hina tuh. Jadi misal aku lagi seminar tentang game nih ke anak-anak sekolah, aku ngeliatin satu logo e-sport yang suka, pada teriak-teriak, yang nggak suka itu menghina bener. Jadi wow, jadi berantem. Udah kayak Barcelona Madrid ya? Iya, udah kayak bener bola, bener. Kayak El Clasico itu jadi mereka. Kayak Cristiano Ronaldo sama Messi gitu Iya kan? benar. Sefanatik itu mereka. Tapi kembali lagi ya, tinggal gimana kalau dunia games tuh nggak separah dakwah lah. Sebagaimana Korea juga, anak-anak Korea fan war-nya nggak sampai tawuran, lempar-lempar ini kan. Nggak coret-coret muka juga sih. Iya benar. Iya gitu ya. Jadi ngedamainnya tuh gampang. Intinya begini, kalau anak game, mereka tuh pengen main game, pengen have fun. Ya udah ayo kita have fun tanpa toksik nih. Karena penyakitnya anak game itu mulutnya sampah itu doang. Iya. Oh kalau lagi main gitu. Wah ngomongnya segala macam lontong gitu misalnya gitu. Segala jenis hewan-hewan. Kelinci, tikus semuanya gitu. Sama terus ada beberapa game yang ada faktor-faktor judinya, gacha gitu. Paling cuma ngikutin doang. Yuk kita main game. Kalian tuh bisa kok have fun tanpa harus maksiat. Udah itu doang, yuk kita mabar. Makanya begini, kalau aku dakwah sama anak game, anak game itu biarin main game tapi terkontrol. Iya. Daripada mereka main di luar nggak terkontrol. Sebagaimana perang tuh kalau dalam Islam boleh, tapi ada rulesnya. Kalau orang luar, orang barat kayak perang dunia 1, perang 2, mereka perang nggak pakai rules. Jadi semuanya hutan dihancurin, rumah dihancurin, perempuan anak-anak dibantai gitu ya. Mending ada rulesnya. Jadi kalau mau main, ayo main. Tapi ada rulesnya. Misal mainnya sebentar, nanti kita ada kegiatan positifnya, ada ngajinya segala macam. Makanya aku bikin Discord. Ada Discord tuh kayak sebuah aplikasi khusus yang biasa diskusi. Enggak juga, yang biasa dipakai anak game. Bisa video call, bisa voice call, bisa kayak punya ruang-ruang room chatnya. Di situ seminggu sekali ada kegiatan-kegiatan positif. Misal yang kayak ngajarin ngedit video, ngajarin desain, ngajarin coding dan lain-lain yang anak-anak game suka gitu. Main gamenya juga terjadwal. Kalau mau main game dari jam segini sampai jam segini, yuk kita main bareng. Ada ngajinya juga. Jadi terkontrol. Banyak banget aku dapat curhatan mama yang, Bang Disko, anakku ketagihan game ini. Tolongin dong.
Berasa kayak Ustadz Rukiah lu ya? Iya benar. Nih hilangkan Iya. roh-roh halus dari anak saya Banyak gitu. banget itu. Bang, di sekolah anak saya ketagihan game ini, tolongin dong gimana? Aku tanya sama ibunya, ibu emang ketagihan game apa? Aduh saya nggak ngerti, nggak paham. Bang Rizko lihat aja Instagramnya, follow Facebooknya, itu yang dia mainin di Facebooknya itu. Aku langsung, kalau ada kasus begini, orang tuanya aja nggak care. Orang tuanya nggak tahu anaknya main apa. Ini anak gua rusak, tolong bengkel benerin ya gitu. Orang tuanya nggak peduli rusaknya kenapa. Oh, jadi main gamenya pun nggak tahu dia. Nggak tahu, Iya. nggak peduli. Oh. Nah, aku kalau sudah begitu rada males karena perlu peran orang tua juga. Betul. Dan kalau sudah anaknya level begitu, kalau HP-nya diambil atau PS-nya diambil, komputer diambil, Malah dia sampai bikin melukai ini. diri loh, sampai ada yang bentur-benturin kepala ke Bener, dinding. Pernah ada cucu Rasulullah main panah. Apel, panah. Panah pakai tapel gitu ya. Iya. Kemudian udah mendekati waktu azan, Rasulullah bukannya langsung nyuruh tapi ikut mainan dulu. Oh, Ikut- flow-nya dulu. Ikut Iya, mainan dulu, kemudian baru ngajakin kamu akan jadi orang yang paling jago dalam mainan sholat. Oh, keren banget. Berarti itu maksudnya mungkin itu kalian dimaksud dengan berbicara sesuai bahasa kaumnya. Iya. Benar juga. Cuman dalam arti kalau kita ngeliat gini, anak gue paling gede, gue suruh sholat, mas, kamu udah akil balik, harus sudah punya kewajiban untuk sholat. Bisa ngomong gitu. Iya. Tiba-tiba anak gue yang umur 6 tahun, Dek, kamu tuh udah akil balik gitu. Nggak bisa kan, Iya, sama iya, kan, iya, nggak iya, sama kan. iya. Spiderman pada sholat loh, misalnya gitu kan. Iya, iya. Maksudnya Iya, iya. begitu aja kita udah pakai bahasa yang beda kan. Benar. Nah tiba-tiba, ya itu mungkin introspeksi waktu itu gue ngerasa waktu zaman gua masih isi paling hijrah dulu. Kayak gua tuh yang gua nyuruh bini gua berhijab di bawah jadi haters gua. Gua sampai butuh 40 tahun baru nyadar bini gua sekarang pengen sebulan 2 bulan bini gua berubah. Nah, di situ akhirnya gua ngerasa kayak wah berarti memang cara komunikasi itu varian, nggak bisa satu arah. Misalnya gini, kita percaya sama ustadz ini oke. Ustadz ini bener nih. Tapi penyampaian beliau kan nggak semua orang bisa terima kan? Iya, betul. Nggak kemudian siapa tahu apa ilmu beliau lebih cocok kalau kalian nyampein misalnya gitu dengan bahasa kalian. Di-convert dulu bahasanya. Convert, dilunakin gitu. Kayak gue suka nonton Ustadz Nomal Alikan kan gitu. Iya. Nggak tiba-tiba literally gue ngomong gitu nggak ada yang paham dah bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Diterjemahin dulu dong. Iya. Nah kalau dari itu K-pop juga kalau fanatisme ada. Yang paling sempat dapat kasus dulu ada mama laporin anaknya katanya sampai ngacungin pisau gitu ke emaknya kalau ngancem ngambil kayak album-albumnya segala macem gitu. Kayak sengancem kayak kamu nggak boleh nonton lagi, itu sampai giniin pisau ke emaknya. Oh iya, gue pernah denger ada anak nggak bisa buat ingin game, bakar kasur di rumahnya. Ada yang sampai ini, ada videonya yang suka aku play, anak sekolah razia HP, ketahuan bawa HP, HP-nya tuh buat main game, diambil HP-nya sama gurunya, pulang dia ke rumah ngambil celurit, gurunya mau dibacok, balikin HP gua mau main game gitu. Oh, Benar. Guru loh, pulang sekolah ngambil celurit gitu. Separah itu, Parah. jadi adiksi juga, makanya perlu Di mana-mana. termasuk adiksi K-pop juga adiksi juga ya. K-pop juga ada. Cuma masalahnya tadi selalu ada faktornya. Setelah kita teliti ternyata faktornya pasti dari orang tua, pendidikan di rumah dan lain-lain. Makanya bilang, Bu jangan langsung nyalain anak. Dia nggak mungkin kayak gitu tanpa sebab. Karena kasusnya tuh nggak sebanyak orang-orang yang main tapi tetap santai. Lebih banyak itu sebenarnya. Orang kan kadang begini, kadang yang disalahkan itu misal K-pop sama gamenya. Padahal anak ini main game ataupun anak ini akhirnya nonton K-pop dan lain-lain, pelarian. Betul. Karena di rumahnya KDRT atau orang tuanya gak care sama dia gitu kan, akhirnya dia larinya ke game. Ketika rusak sama game dan gamenya, dia dan gamenya gitu yang disalahkan. Orang nggak ngelihat apa yang terjadi. Padahal sebenarnya banyak sebabnya. Yang main game tuh jutaan, banyak anak Indonesia. Tapi banyak juga yang berprestasi. Aku punya banyak temen atlet e-sport bisa bawa piala emas ketika SEA Games, bisa jadi atlet e-sport yang profesional. Nggak ada masalah. Teman-teman K-popper juga banyak yang Hafiz. Maksudnya karena dia tuh K-popannya bukan karena pelarian, kayak cuman kayak lagi suka aja biasa kayak orang lagi denger musik biasa aja gitu loh. Karena dia rumah kasih sayangan cukup, dia nggak ngerasa ditekan dan lain-lain. Ya bagi dia akhirnya ini bukan pelarian, sebagai bentuk ibaratnya variasi minuman aja. Kalau udah candu kan beda lagi, pasti ada yang bikin dia candu, itu masalahnya sih. Oh, maksudnya ya berarti secara komunikasi kan udah orang tua udah skeptis duluan dengan hal itu. Betul. Padahal mungkin ada juga sebenarnya anak-anak santai-santai aja gitu. Tapi mah dihajar semuanya salah seolah-olah gitu kan. Berarti kalau suka K-pop gimana misalnya gitu kan. Ya tapi mungkin ini bahasa komunikasi sih sebenarnya. Jadi misalnya gini, gue juga pernah diundang misalnya ngomongin soal anak. Gue nggak mau deh. Soalnya apa? Gue juga sama anak gue masih ta'aruf nih gue. Masih ta'aruf gue gitu. Bener. Banyak yang gue belum tahu ilmunya gitu ya. Gue ngerasa belum expert kayak gitu untuk gue pernah nangis bang satu kali waktu kan anak-anak gue kasih kuis di K-pop nih, kuis heboh lah mereka kan. Jadi ketika lihat K-pop mereka heboh. Tiba-tiba gue bilang di tengah-tengah perjalanan lagi ngisi gitu, gue bilang gini,
Lagian emang kita kalau ke akhirat tuh mau pengen fan meeting sama siapa sih? Pengen ketemu sama siapa? Terus pada jawab Nabi Muhammad. Itu gue nangis gitu. Maksudnya gini, saat semua orang udah skeptis dan lain-lain, ini orang masih berharap ketemu Nabi gitu loh. Itu gue nangis. Maksudnya gini, pasti kan Salah sangka dong. Iya, orang salah sangka gitu. Mereka nih heboh K-pop kayak Hena ngefans biasa aja. Mereka juga mimpinya ketemu Rasul kok. Dan orang yang pengennya ketemu Rasul insya Allah disambut kecintaannya itu oleh Rasulullah gitu loh. Terus kita udah sok-sokan skeptis lebih ngerasa Rasul daripada Rasul gitu loh. Iya, paham. Jadi itu gue nangis, gue langsung bilang gini, amin ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah dengerin ya anak-anak ini mau ketemu gitu aja. Maaf saya suzon gitu ya. Iya, maksudnya kalaupun mereka lagi ada kesalahan, tolong dibantu biar keluar dari masalahnya. Bener, waduh. Tapi yang paling lu pernah ibaratnya dapat kontra banget kapan? Dari siapa nih? Iya, dari selama ngelakuin ini. Masing-masing. Enggak, maksudnya kontra itu dari Bisa dari sini pokoknya paling banget. Kalau yang dari teman-teman K-popers itu saat gue jadi si paling kayak 2-3 tahun lalu lah, 2018 itu. Emang karena gue judging kan, gue selalu bikin. Jadi setiap ada haters nih, gue screenshot, gue bikin video ininya, bantahannya. Misalkan dulu ada yang komen, Kak kita kan suka K-pop kan, maksudnya mereka kan juga ciptaan Allah. Kita kan juga pengen mengenal budaya sana, kan bukankah Allah menciptakan kita untuk saling mengenal? Wah langsung gue screen itu gue bikin, kita ciptaan Allah untuk saling mengenal bukan saling mencintai. Muslimah gitu, wah gitu. Jadi kayak gitu terus. Akhirnya tadi banyak haters sampai gue punya tuh bang, gue simpen tuh sebagai pengingat buat gue ya. Betapa kalau gue nyari nama gue di Twitter dulu, Fuad Naim, isinya tuh misuh, kata-kata kasar semua. Oh iya tuh Fuad yang gini-gini ya, gue tahu tuh dia emang gitu, pansos lah dia tuh, kata-kata kasar ke gue. Itu titik yang paling parah dulu, sehingga membuat gue sekarang jadi kayak ngerasa oh iya ya bedanya introspeksi diri, maksudnya jangan nyalain orang mulu nih, kayaknya mungkin gue yang salah gitu. Itu dari sana. Kalau dari yang teman-teman sendiri ya memang baru-baru kayak tahun-tahun kemarin, karena ketika lihat gue lebih banyak main, lebih banyak K-popan ke adik-adik, dia ngerasa kayak oh mending yang lu yang dulu bro, sekarang udah nggak keras, udah nggak tegas, udah nggak lugas gitu-gitu, udah malah jadi kayak fanboy lagi, bla bla bla. Dan berarti gue ya udahlah, kalau lu mau nilai kayak gitu, lu kayaknya lebih tahu banget sama gitu ya. Tapi itu sekarang ini kerasanya sih, apalagi nyobanya tipik jurang-jurang ya, hip hop, stand up itu kan jurang-jurang ya, maksudnya pinggir jurang banget. Jadi sering kali orang sebelum tahu apa-apa udah ngejudge duluan, tapi gue nggak terlalu peduli sekarang. Tapi gue suka lu ada yang ngungkapin begitu, kalau mau hidup mau aman, lu main di tengah. Jadi ibaratnya gini, main di tengah itu segala peraturan yang Allah kasih, lu nggak ngelanggar kan di situ. Bener. Gitu kan? Iya. Nah, kalau yang mau ngajak orang itu ada di pinggir, yang punya peluang untuk ngajak orang itu mereka yang di pinggir, ya kan? Bener kan? Karena yang penonton rame itu di pinggir semua. Karena ya yang misalnya ini island ya. Iya. Lu mau ngajak yang dari luar island ke dalam, kan lu harus di pinggir. Betul. Harus berenang bahkan. Makanya dia bilang gini, untuk yang nggak mau resiko main di tengah. Betul. Tapi kita salut sama mereka yang di pinggir. Betul. Mau mewakafkan dirinya ada di pinggir untuk mau narik yang di luar, kan gitu. Tapi jangan sampai kegelincir juga ikut balatur. Nah, gitu. Makanya kata guru kita justru yang di pinggir harus lebih kenceng pegangannya, itu kata-katanya. Iya. Karena paling gampang kepleset masuk jurang itu orang yang berada di tepi jurang. Gitu, makanya guru-guru kami itu sangat megangin kami berdua dipegangin biar nggak kepleset, dan kami pun akan apapun yang kami lakukan tuh kami ini dulu konsultasikan dulu. Ustadz ini kira-kira nggak apa-apa ya kalau begini ya? Ya semoga bismillah, kalau nggak melanggar syariat ayo gitu. Ya kalau ngelanggar, sini geplak kali udah gitu doang. Namanya santri kita tuh begini. Iya santri gitu. Jadi ada salahnya, ada benernya gitu lah. Tapi dipegangan terus. Tapi kita harus benar-benar sadar diri, beda tenggelam sama sedang menyelam. Orang tenggelam tuh kan nggak punya kontrol. Tolong. Dia akhirnya terbawa arus. Gitu. Tapi orang menyelam tuh kan dia punya kontrol. Dia bisa atur, wah bentar lagi nih oksigen habis. Gitu. Nampaknya sih sama berada di bawah air. Ya. Nah, kami itu sebenarnya kalau lagi bikin program tentang gaming, dia bikin program tentang Korea, kami tuh sedang menyelam untuk ngambilin ikan-ikan yang lagi tersebar ini. Ayo sini ikan-ikan. Menyelam, kami punya kontrol. Gitu, kami punya kontrol dan ada ustadz yang ngawasin kami. Rizko kejauhan, mundur, pulang, oksigen mau habis. Fuad, oksigen mau habis, saya naik gitu. Kami punya kontrol. Nah, banyak orang ngira kami ini nyelum lagi. Wah, Rizko nih katanya dulu dai, kok sekarang malah sibuk main game, tiap malam live stream. Dasar itu alibi aja hanya untuk memuaskan nafsu dia main game doang. Memang aku suka main game dari dulu. Tapi perlu disadari, aku tuh sebenarnya udah capek main game. Aku sudah punya istri, aku sudah punya anak, aku harus cari nafkah. Udah nggak kepikiran main game. Kalau bukan karena dakwah untuk anak-anak yang suka main game ini udah malas juga. Ngapain? Maka harus disadari sama teman-teman, bedakan menyelam sama tenggelam. Gitu. Kami itu sedang menyelam gitu loh. Itu kata-kata yang kemarin bikin sampai aku nangis tuh, sakit hati. Jadi teman-teman ngaji kan ngejajing tuh. Terus gue nangis kenapa?
pikir gue gini karena gue suka. Maksudnya gue kan gini buat lu semua gitu loh. Toh juga kalau ngaji akan gue hantarkan ke kalian yang lebih berilmu. Makanya ketika digituin gue langsung kayak, lu kira gue sampai speechless bang. Tapi polanya memang unik ya. Kalau awal dihaterin sama yang lingkungan lama, ya kan? Iya. Tapi makin kesini kita justru dihaterin sama yang udah ngaji gitu. Tapi yang lama juga ya ada, maksudnya udah ta'aruf lah dikit ya, walaupun belum semua. Tapi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain bang. Bisa kayak gini, kita mau berhenti di dakwah ini. Males lo kalau gitu gue ngasih ke lu store ibaratnya gini, gue ngasih ikan ke lu gitu. Lu nggak bisa ngargain kita sebagai penyelam. Nggak bisa juga kan, kita lagi dakwah, nggak boleh baper. Kita kan gini karena Allah. Kita harus tetap ibaratnya ngajak adik-adik walaupun dikata-katain apa. Jadi ya udah bismillah aja lah gitu. Karena kita nggak bisa boleh menyerah, nggak ada kata mundur, nggak boleh berhenti, nggak boleh nyinyir balik, nggak boleh berantem, ya udahlah. Gitu hadiahnya. Ya itu jalan yang lu pilih kan? Iya, ini jalan yang gue pilih. Iya, konsekuensinya itu, resikonya itu. Kayak gitu. Ya Masya Allah, luar biasa teman-teman. Jadi ibaratnya Nabi Nuh juga udah dihatersin kan? Ngapain lo bikin perahu di atas darat? Iya. Nabi Musa juga jalan. Ngapain lo bawa ke pantai gak perahu kan itu? Ya maksudnya ya itu jalan yang dipilih, akhirnya ya pertolongan Allah datangnya belakangan gitu. Walaupun kita sampai sekarang apa kira-kira ya gitu kan, masih begitu. Gitu. Teman-teman, ini menarik banget ya, bahwa ternyata di dunia media banyak sekali sarana-sarana yang sangat luar biasa dipakai. Teman-teman ini bikin kayak macam stand up comedy buat teman-teman yang lain. Kemudian ada yang main Mobile Legend ya kan. Ada yang kemarin ketemu sama Ustadz yang dadanya kayak badut buat anak-anak kecil. Keren banget. Jadi gitu anak-anak kecil jadi badut gitu kan gitu. Sahabat Rasulullah namanya Hasan bin Sabit. Dia kan penyair. Dulunya bekas penyair yang ngelawan Rasulullah, sekarang kemudian jadi pembela Rasulullah kan. Dengan syair-syairnya tadi. Dengan syairnya. Dia dibilang orang yang punya 2 pedang. Pedang waktu perang sama pedang ketika dia nulis syair. Siapa tahu yang sekarang ini dengan kemampuan masing-masing itu Hasan bin Sabit baru dengan versi masing-masing. Masya Allah, kita doain semoga istiqomah teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau punya info-info lain yang menarik lainnya mau silakan tulis di kolom komen ya. Untuk yang mau mendoakan pasangan ini monggo saja ya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Kita ke Jerman kan katanya. Ke Jerman ya. Waduh. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk IG masing-masing. @Fuad Naim, @Rizco Aditama. Berduanya? Apa nggak ada? Yung Ngaji ID. YouTube ada sama nama masing-masing, Fuad Naim dan Rizco Aditama. Fuad Naim, Rizco Aditama. Oke, ya. Kalau gitu, udah tahu akunnya semua? Langsung aja unfollow. Ya. Baru juga nambah-nambahin statistik orang yang follow ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.